Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Asmaulindasari dari Prodi Manajemen semester 3. Jadi, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Makalah yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Keuangan dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan junjungan kita Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan makalah dan telah memberi motivasi untuk pembuatan makalah ini. Penulis telah berupaya menyajikan makalah dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, apabila dalam makalah didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun isinya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan penulis makalah berikutnya. Semoga makalah sederhana ini dapat menambah khasanah, keilmuan, dan bermanfaat. Kita lanjut ke materi ya. Bab 1 pendahuluan. Salah satu manajemen yang penting yaitu adanya manajemen keuangan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Pengertian manajemen keuangan mengalami perkembangan mulai dari pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana saja, sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengelola terhadap aktiva, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajemen keuangan itu harus memahami arus peredaran uang, baik eksternal maupun internal. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan? Kedua, dari mana sumber dana perusahaan? Ketiga, bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan? Keempat, apa peranan manajer keuangan? 5. Siapa pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Tujuan masalah. 1. Mendeskripsi pengertian dan fungsi manajemen keuangan. 2. Mendeskripsi sumber dana perusahaan. 3. Mendeskripsi sejarah perkembangan manajemen keuangan. 4. Mendeskripsi peranan manajer keuangan. 5. Mendeskripsi nilai perusahaan. 6. Mendeskripsi pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Bab 2 pembahasan. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu bisa diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi secara efisien, dan pengelola aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Apa sih fungsi manajemen keuangan itu? Yaitu untuk merencanakan perolehan dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kegiatannya meliputi
merencanakan sumber keuangan, merencanakan alokasi keuangan, serta penentuan struktur aktiva, keuangan, dan modal perusahaan. Sumber dana perusahaan. Agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan perekonomian secara lancar, maka manajer keuangan itu harus berpikir keras untuk cari di mana sumber dana perusahaan didapat. Sumber dana itu sendiri merupakan bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan, baik berasal dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri, dengan memberikan imbalan tertentu. Sumber perusahaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek yaitu pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun ataupun kurang. Sumber dana jangka menengah yaitu sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Sumber dana jangka panjang pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Sejarah perkembangan manajemen keuangan. Di dalam perkembangannya, manajemen keuangan telah banyak mengalami perubahan. Manajemen keuangan pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1900-an. Waktu itu, manajemen keuangan dikenal dengan manajemen pembelanjaan karena orientasi manajemen keuangan menekankan pada bagaimana cara mendapatkan dana. Lalu, pada tahun 1980-an, munculnya teknik pembiayaan yang inovatif, misalnya pasar untuk obligasi yang berisiko tinggi dan berpenghasilan tinggi dikembangkan guna membiayai merger dan usaha manajemen untuk membeli perusahaan sendiri. Lalu pada tahun 1990-an, fokus manajemen keuangan ditekankan pada keputusan manajerial dalam memilih aktiva secara kewajiban. Tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, globalisasi bisnis dan peningkatan penggunaan teknologi informasi itu menjadi sangat penting. Tampaknya, masalah tersebut akan berlanjut pada masa yang akan datang. Peran manajer keuangan. Manajer keuangan di sini tuh dimaksudkan sebagai manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. Berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi, manajer keuangan akan terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana. Saat ini, manajer keuangan tidak hanya fokus diri pada manajemen keuangan saja, tetapi terlibat juga dalam manajemen secara umum. 2 fungsi pokok perhatian manajer keuangan yang menjadi fokus utama itu: 1. Mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan. 2. Pengalokasian dana secara efisien dalam perusahaan. Jadi, kedua fungsi ini tuh sebagai saran untuk mencapai sasaran kekayaan bagi pemegang saham. Nilai perusahaan. Dalam menjalankan perannya, manajer keuangan yang berada pada posisi di antara operasi perusahaan dan pasar modal
berpedoman pada tujuan normatif. Apa sih nilai perusahaan itu? Yaitu sama dengan harga saham, yaitu apabila jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai pasar atau market value per lembar ditambah dengan nilai pasar hutang, di mana apabila kita anggap konstan nilai hutang, maka setiap peningkatan harga saham dengan sendirinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Pemakai internal. 1. Ada pemilik perusahaan. 2. Manajer atau pemimpin perusahaan. 3. Ada karyawan. Pemakai eksternal. 1. Investor. 2. Pemberi pinjaman. 3. Pemasok dan kreditur usaha lainnya. 4. Pelanggan. 5. Pemerintah. 6. Masyarakat. Bab 3. Penutup. Jadi kesimpulannya, manajemen itu sangat diperlukan, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Jadi bisa disimpulkan, manajemen keuangan itu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelola, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Saran. Demikian video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada saya. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon memaafkan dan memakluminya. Karena saya adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, khilaf, alfa, dan lupa. Berikut daftar pustakanya. Baik, sekian video presentasi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.